Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Tetap semangat belajar di rumah melalui daring bersama dengan Ustazah Ita dari SD Islam Tombok Kersan Lumajang. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Tema 2 bermain di lingkungan. Subtema 4 bermain di tempat wisata. Pembelajaran 1 sampai 6. Sebelum belajar, yuk siapkan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat hal yang penting dari materi yang Ustazah sampaikan. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah 1. Membuat kalimat. 2. Membuat karya dari bahan alam. 3. Pembagian hasil 3 bilangan. 4. Aturan di tempat wisata. Anak-anak, coba perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Hari ini, Ibu Guru mengumumkan kabar gembira bahwa kelas 2 akan pergi berwisata menggunakan bus sekolah. Mereka berwisata ke pantai. Selama perjalanan, Benny dan teman-temannya menikmati pemandangan di sekeliling. Mereka sangat senang. Sesampainya di pantai, Ibu Guru mempersilahkan anak-anak untuk bermain, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Ada yang bermain layang-layang, menulis di pasir, membuat istana pasir, dan lainnya. Semua siswa bermain dengan riang sambil bernyanyi. Coba perhatikan kata buluh dalam lagu tersebut. Buluh memiliki arti bambu. Coba anak-anak kita buat kalimatnya ya. Ayah membeli bambu di pasar. Dalam lagu tersebut, selain kata buluh, ada juga kata lainnya. Kalian dapat mencari makna kosakata tersebut bersama orang tua atau kakak di rumah. Anak-anak, ketika di pantai, Benny bertemu dengan Lani dan Dayu yang sedang bermain istana pasir. Di kakimu ada kerang kecil, bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang tersebut untuk membuat figura? Wah, ide bagus Benny. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian ciri-ciri karya hiasan dari bahan alam? Ciri-ciri hiasan dari bahan alam biasanya dibuat dengan cara melipat, menggunting, dan menempel. Misalnya daun kering, biji-bijian, cangkang telur, dan cangkang kerang. Bahan alam mudah didapatkan di alam bebas. Contoh lainnya seperti
tanah liat yang dibuat dengan cara membentuk, sedangkan kayu dibuat dengan cara diukir. Kalian bisa membuatnya dalam bentuk mosaik atau kolase. Selain kerang, pasir juga termasuk bahan alam yang ada di pantai loh. Coba perhatikan percakapan antara Udin dan Mei. Mei, aku sudah menggunakan 14 kop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapakah sekop pasir yang kugunakan masing-masing ya? Coba kita lihat penyelesaiannya. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masing ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pengurangan berulang? Untuk mengingatnya kembali, yuk perhatikan dan lihat video berikut ini. Ibu baru saja membeli apel di pasar. Ayo kita hitung berapa apel yang ibu beli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu membeli 8 apel. Lalu ibu akan membagikan semua apel kepada 2 anaknya, Ani dan Edo, masing-masing sama banyak. Berapa apel yang didapatkan masing-masing anak? Pertama, kita ubah dulu menjadi kalimat matematika. Berapa seluruh apel yang dimiliki ibu? 8. Dan berapa orang anak yang dibagikan apel? 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan... Untuk mengerjakan soal pembagian ini, kita gunakan pengurangan berulang. Caranya, 8 kita kurangi 2 terus-menerus sampai hasilnya 0. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jika sudah 0, maka kita hentikan pengurangannya. Sekarang kita hitung ada berapa angka 2 pada pengurangannya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang saatnya kita bagikan apel-apel itu kepada Ani dan Edo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Setiap anak mendapatkan 4 apel sama banyak. Yuk anak-anak, kita coba berlatih pembagian 3 bilangan berikut. 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya, 16 dibagi 8 terlebih dahulu. Hasilnya sama dengan 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Mudah kan anak-anak? Kalian bisa berlatih di buku penunjang yang kalian miliki. Dayu, Lani, apakah itu sampah yang kalian berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan loh. Apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Nah anak-anak, dimanapun kita berada harus selalu mematuhi aturan. Seperti halnya di tempat wisata. Kita harus tetap mematuhi aturan yang berlaku di tempat wisata tersebut. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, antri giliran ketika membayar tiket,
tidak merusak fasilitas yang ada di tempat wisata. Dan ketika berada di tempat wisata, kita tidak boleh jauh dari orang tua. Adapun manfaatnya mematuhi aturan di tempat wisata antara lain: 1. Lingkungan wisata tetap bersih. 2. Tercipta ketertiban dan disiplin. 3. Fasilitas tetap terjaga dengan baik. Dan yang terakhir, agar tidak terpisah dari orang tua. Coba anak-anak bayangkan, apa yang akan terjadi jika di tempat wisata kita terpisah dengan orang tua kita? Tentunya sedih ya. Pastinya orang tua akan merasa khawatir dan bingung. Untuk itu, jika kita berwisata, selalu dekat dengan orang tua ya. Nah, anak-anak, Ustazah akan menyimpulkan materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. 1. Membuat kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. 2. Membuat karya dari bahan alam dengan cara melipat, menggunting, menempel, mengukir, dan membentuk. Ketiga, membagi 3 bilangan dilakukan dengan cara membagi angka pertama dengan pembaginya. Kemudian, hasilnya dibagi dengan angka pembagi yang berikutnya. 4. Aturan yang dilakukan di tempat wisata sama dengan aturan yang dilakukan di rumah. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya dan lainnya. Anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Ustazah. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Dan istiqomah ya, selalu sholat 5 waktunya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.